Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifaja wal istifaja wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah عجد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majelis pada malam hari ini menggolongkan kita sebagai orang-orang yang berpuasa dan menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, pada malam yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu taubah. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa pada hakikatnya dia sedang lari menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan bahas bab yang juga penting. Salah satu akhlak dan sifat mulia yang ada pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasanya rasa takut itu adalah huwa faz'ul qalb min makruhin yanaluhu. Takut itu adalah sesuatu yang menjadikan hati itu merasa takut akan sesuatu yang tidak ia sukai menimpa dirinya. Au min mahbubin yafutahu, atau kehilangan sesuatu yang ia cintai atau orang-orang yang ia cintai. Itu yang disebut dengan rasa takut. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi orang-orang yang tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka semakin takut atau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menuntun mereka ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Mereka orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yakhafu dhulman, gak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahannya, wala hadman, dan juga tidak akan dikurangi kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain di surat Fatir, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita kriterianya ulama atau orang-orang yang alim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun hakim. Jadi orang-orang yang berilmu atau yang memiliki ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Ibnu Mas'ud, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, laisal ilm an kathratil hadith. Ilmu itu bukan banyaknya orang itu menghafal hadis. Walakinnal ilm an kathratil khasyah
akan tetapi orang yang berilmu itu orang yang banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dari ayat ini, beliau menjelaskan al-ulama thalathah. Ulama itu ada 3. Alimun billah, orang yang alim mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alimun bi amrillah, dan mengetahui atau alim dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan ulama pertama. Allah dan tahu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Golongan yang kedua, alimun billah laisa bi'alimin bi amrillah. Tahu Allah tapi nggak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, wa alimin bi amrillah, tahu tentang perihal-perihal yang diwajibkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, laisa bi'alimin billah, tapi nggak kenal, nggak tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh beliau, alimun billah, orang yang alim tahu tentang Allah dan tahu tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, alladzi yakhshallah wa ya'lam hudud wal faraid. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan tahu batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sempurna. Alim billah, tahu Allah, kenal Allah, dan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang tersebut dia takut kepada Allah, tahu batasan yang nggak boleh diterjal, dan tahu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Golongan yang kedua, alim billah, tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa alim bi amrillah, tapi nggak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi nggak tahu batasan yang nggak boleh dilanggar dan juga nggak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada golongan orang yang dia takut sama Allah tapi nggak punya ilmu. Perkara-perkara yang dilarang dia nggak tahu apa saja, dan yang diperintahkan oleh Allah apa saja dia juga tidak tahu. Nah, golongan yang ketiga, wal alimu bi amrillah laisa bi alim billah. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang tahu batasan. Oh, ini haram, tidak boleh dilakukan. Oh, ini wajib, harus dilakukan. Tapi apa? Wala yakhshallah. Tapi dia nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya orang yang menuntut ilmu, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga apa, tahu batasan yang nggak boleh dilanggar, dan tahu apa saja perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita perlu ketahui, takut kepada Allah ini jangan kita samakan takut kepada makhluk ya. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, yadhaku, Allah tersenyum. Jangan diibaratkan senyumannya Allah sama dengan senyumannya manusia, atau tawanya Allah sama dengan tawanya manusia, karena Allah nggak bisa disamakan dengan apapun. Nah, takut kepada Allah juga demikian. Kita kalau takut kepada sesuatu, kita akan menghindar dari sesuatu yang kita takuti. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru rasa takut itu akan menarik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu nggak nyaman kalau kepada selain Allah. Takut sama hewan buas, ya kita berada di satu tempat terus kita tahu kalau di situ ada hewan yang kita takuti, nggak nyaman, kita nggak tenang, kepingin cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Berbeda dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang punya rasa takut kepada Allah itu orang yang sangat nyaman. Kenapa dikatakan orang tersebut nyaman? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan tadi menjadikan dirinya apa? Wa nahan nafsa anil hawa, mencegah dirinya ngikuti hawa nafsunya yang membinasakan. Jadi punya rasa takut kepada Allah itu justru akan menjadikan dirinya tidak ngikutin hawa nafsunya. Maka imbalannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat yang dituju adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada makhluk gak enak, tidur gak nyaman, makan gak enak, hidup gak enak. Tapi takut sama Allah justru menyelamatkan dirinya.
Karena rasa takut tadi akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dirinya ke dalam siksanya Allah. Kalau sudah begitu, maka dia akan selamat. Dan yang dituju adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya definisi takwa. Takwa itu apa? Takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa itu takwa, maka dijawab oleh beliau, al-khawfu minal jalil, takut kepada yang maha perkasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah ta'ala. Perintahnya Allah dikerjakan, larangannya dijauhi. Kemudian wal amalu bitanzil, setelah itu beliau menjelaskan wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit pemberiannya Allah, dia syukuri, nggak tamak, merasa cukup. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan kemudian punya persiapan untuk apa? Menuju akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini bukan kampung halaman kita. Kita di dunia ini seperti seorang musafir. Contoh, kalau kita orang Solo mau pergi ke Jakarta naik mobil 7 jam perjalanan. Di tengah jalan kita capek, berhenti di rest area. Kan bukan berarti terus kita bikin rumah di rest area, tinggal di rest area, kan tidak. Tujuan kita kan ke Jakarta. Atau kita sedang merantau di Jakarta kerja, lebaran mau pulang ke kota kita. Di tengah jalan capek, berhenti di rest area. Bukan terus kita bangun rumah, bikin toko, ya sudah saya mau tinggal di rest area selama-lamanya. Kan tidak. Tapi hanya singgah sesaat, ngelepas capek, setelah itu melanjutkan perjalanan ke kampung halaman kita. Begitu juga manusia. Tempatnya ini bukan di dunia. Tempatnya di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ibarat dia sedang musafir, berhenti di rest area. Dunia ini kita diberi kesempatan sama Allah untuk apa? Ngumpulkan bekal. Supaya apa? Di akhirat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya tempatnya nanti di akhiratnya Allah adalah tempat yang enak bersama dengan para kekasih Allah, bersama dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa takut ini penting. Manusia kalau nggak punya rasa takut sama Allah, yang ada apa? Seperti yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu, dia memandang perbuatan maksiat seperti dirinya duduk di bawah gunung, di atasnya ada gunung yang mau menimpa dirinya, gunung mau meletus jatuhin dirinya. Jadi takut. Duduk di bawah gunung, lihat gunung mau meletus, lari dia menjauh. Nah, ini orang yang beriman, yang punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Tapi orang yang nggak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, maksiat seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Nggak digubris, nggak penting, cuma lalat berhinggap, digusah, hilang, selesai. Tapi kalau punya rasa takut, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, punya rasa takut kepada Allah, menjadikan dirinya apa? Wa nahan nafsa anil hawa. Nggak ngikutin hawa nafsunya. Maka tempatnya yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, menyebutkan 7 golongan yang kelak akan diberikan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Rajulun da'athu imra'atun dzatun mansabin. Seseorang yang diajak berbuat maksiat, diajak berzina. Sama siapa? Wanita. Dzata mansobin, punya kedudukan, wanita yang punya nasab yang baik, wanita yang punya kedudukan, wajamalin, dan cantik. Faqala inni akhafullah, saya takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disebutkan dzata mansobin wajamalin? Perempuan yang punya kedudukan, perempuan yang favorit lah, dicintai banyak orang, kemudian cantik. Karena biasanya yang seperti ini nggak ditolak. Kalau perumpamaannya seseorang yang diajak zina sama perempuan yang jelek, ya banyak yang nggak mau. Tapi kalau kriterianya nggak bisa ditolak, punya kedudukan, cantik, kaya, ini kan susah ditolak. Terus perempuannya yang diajak berbuat zina. Orang ini punya rasa takut sama Allah dan berkata apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala.
Nah, yang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang kelak akan diberi kenaungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kriteria orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah dengan segenap anggota tubuhnya. Jadi kalau ada orang ngaku mukmin, tapi anggota tubuhnya tidak takut sama Allah, imannya belum sempurna, mukminnya belum sempurna. Karena mukmin yang hakiki adalah alladzi yakhafullah bi jami'i jawarihihi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abi Laits, orang yang mukmin yang takut sama Allah itu nampak pada anggota tubuhnya, matanya takut mandang yang maksiat. Lisannya takut digunakan untuk menggunjing, ghibah, namimah dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tangannya takut digunakan untuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Kakinya nggak digiring ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Hatinya nggak dipakai untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau menanam sifat-sifat yang nggak baik. Begitu juga perutnya dijaga supaya apa? Nggak kemasukan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Ketaatannya semata-mata karena Allah. Kalau ngaku kenapa-apa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wajal, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan, kalau ada seorang hamba dia ingin berbuat maksiat, berbuat buruk, apa kata Allah kepada para malaikatnya? Fala taktubuha alaihi hatta ya'maluha. Wahai malaikat, jangan kau tulis apa yang diniatkan orang tersebut sampai dia melakukannya. Ini termasuk bagian daripada rahmatnya Allah. Sebaliknya, kalau perbuatan baik, kita niat baik saja sudah dicatat sama Allah satu hasanah. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau ada orang niat mau berbuat maksiat, baru niat saja sama Allah, dikatakan apa kepada para malaikatnya? Jangan ditulis sampai dia melakukannya. Fa in amilaha faktubuha. Kalau sampai dilakukan niatnya tadi berbuat maksiat, baru kau tulis. Nulisnya nggak dilipat gandakan 10 kali lipat, tetap satu. Kalau berbuat perbuatan baik, niat satu kebaikan. Kalau sampai dilakukan bi asyar amthaliha, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tapi kalau niat berbuat buruk, jangan ditulis dulu. Kalau dilakukan baru kau tulis, nulisnya satu. Ini bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in tarakaha min ajli, kalau sampai dia gagalkan, nggak jadi ngelakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, takut saya nggak jadi berbuat ini karena ini dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Faktubuha lahu hasanah. Faktubuha lahu hasanah, maka tulislah satu kebaikan bagi dirinya. Jadi kalau kita menggagalkan perbuatan maksiat yang hendak kita lakukan, itu justru mendatangkan pahala dari Allah. Tapi jangan dibuat mainan. Jadi kita duduk siang-siang, aku tak maling ora situ wedi karo Gusti Allah biar dapat pahala, bukan seperti itu. Karena niat buruk itu nggak baik. Niat buruk itu berarti kita buka pintu syaitan untuk dorong kita melakukannya. Tapi kalau memang kita terdorong hawa nafsu kita untuk melakukan sebuah kejahatan, kemudian kita gagalkan karena apa? Inni akhafullah, sudah nggak dicatat dosa, tapi justru diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh sebagian daripada salafun salih, al-haznu yamna'ut ta'am. Orang yang sedih itu bikin tidak nafsu makan. Kesedihan itu bikin orang tidak nafsu makan. Wal khaufu yamna'ud dzunub, dan rasa takut itu mencegah seseorang daripada perbuatan dosa. Jadi kalau kita tanya apakah kita itu penting sih punya sifat takut? Ya penting. Karena apa? Karena rasa takut tadi mencegah seseorang daripada perbuatan dosa. Kalau orang sedih nggak nafsu makan, orang sedih nggak enak buat makan. Kalau rasa takut justru mencegah seseorang daripada perbuatan dosa. Dan dikatakan oleh Abul Qasim Al-Hakim rahimahullah, man khafa syai'an haraba minhu.
Barang siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari menjauh dari sesuatu yang dia takuti. Wa man khafallah, dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, haraba ilaihi, justru dia akan berlari mendekat kepada Allah taala. Kita takut sama sesuatu selain Allah, kita jauh. Takut sama ular, nggak mungkin dekat. Bohong kalau dia bilang saya takut sama ular, tapi dia malah dekat sama ular. Sebaliknya, kalau takut sama Allah, kita malah berlari mendekat kepada Allah. Takut murkanya Allah, takut kita tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, takut kita disiksa sama Allah Ta'ala. Nah, rasa takut itu justru menjadikan kita semakin taat, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah ada seminar di barat, yang datang macam-macam, ada muslimnya, ada non muslimnya. Beliau membahas tentang cinta, ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad, ajaran Islam ini penuh dengan mahabbah. Di keesokan harinya beliau membahas tentang khauf, rasa takut kepada Allah. Selesai ngaji, masuk ke ruang makan, ada yang ngabarin beliau, Syekh, ini ada satu wartawan yang kemarin hadir, majelis yang lalu sudah hadir, yang sekarang hadir lagi dia. Dan dia sekarang maksa kepingin ketemu Anda. Maka ditemui sama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini bukan muslim. Dia bingung, Anda itu kemarin menjelaskan kami tentang mahabbah, cinta kepada Sang Pencipta, cinta kepada panutan Nabi Muhammad. Ini indahnya luar biasa. Tapi hari ini Anda membahas tentang khauf, rasa takut. Apakah mungkin di dalam cinta ada takut? Yang namanya cinta itu kan enak-enak. Kok bisa ada rasa takut di dalam cinta? Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti justru malah menangis. Dia bilang justru orang yang punya rasa cinta itu yang punya rasa takut yang besar. Karena orang yang cinta itu ketakutan yang paling besar adalah apa? Ketika kehilangan kekasihnya atau kekasihnya berpaling daripada dirinya. Nah, orang yang ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, harusnya yang paling dia takuti apa? Kehilangan kekasihnya. Bisa tidak manusia kehilangan Allah? Bisa. Kehilangan bukan seperti kehilangan barang, tapi kehilangan rahmatnya Allah. Kehilangan kasih sayangnya Allah. Karena apa? Perbuatannya. Ketika dia mutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kehilangan itu semua. Sebagaimana kita takut kehilangan anak, sebagaimana kita takut kehilangan istri, takut kehilangan harta, harusnya kita juga takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang harusnya kita cintai nomor satu. Tidak bisa kita nomor duakan. Tapi kita utamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa cinta itu justru akan menjadikan kita punya rasa takut. Supaya apa? Allah nggak berpaling dari kita. Supaya kita nggak kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntun kita untuk memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Fudail rahimahullah, man khafallah dallahu al-khawf ala kulli khair. Orang yang takut sama Allah, rasa takutnya itu akan membimbing dirinya kepada segala sesuatu yang baik. Kalau orang punya rasa takut kepada Allah, dia akan dibimbing. Rasa takut tadi akan bimbing dia untuk melaksanakan sesuatu yang baik, ke tempat-tempat yang baik, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi rasa takut ini sangat-sangat positif. Supaya kita terhindar daripada perbuatan maksiat. Dan kalau punya rasa takut kepada Allah, kita dibimbing. Rasa takut tadi akan narik kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Sebaliknya kalau nggak punya rasa takut sama Allah, yang ada justru dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah menanamkan rasa takut kepada Allah, dia pasti banyak mendapatkan hikmah. Nanti cara pandangnya akan berubah. Akan dibukakan sama Allah pintu-pintu hikmah dan pintu-pintu ibrah yang sebelumnya dia belum pernah ngerasakan dan belum pernah terbesit di benaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Subuki. Kata Imam Subuki, saya nggak pernah takut kepada Allah satu hari kecuali saya mendapatkan pintu-pintu hikmah dan ibrah dibukakan oleh Allah untuk saya yang sebelumnya saya nggak pernah tahu. Seperti kemarin kita sudah bahas, Ibrahim ibn Adham lewat rumahnya orang, ada anak kecil nangis, ngetuk pintunya karena buat salah sama ibunya dikeluarkan. Ketuk-ketuk pintunya nggak dibukain sama ibunya. Nggak lama akhirnya dia dimasukkan lagi ke rumahnya sama ibunya. Nah, kalau orang biasa, ya dia nggak akan ngambil ibrah. Tapi kalau punya rasa takut, mikirnya ke akhirat. Pikirannya Ibrahim ibn Adham apa? Ngelihat peristiwa seperti itu, dia mikirkan apa? Andai saja kalau kita terus mengetuk pintu taubatnya Allah Ta'ala, nggak mungkin kita nggak dikasih taubat sama Allah. Nggak mungkin taubat kita nggak diterima. Padahal kejadian di depan matanya anak kecil yang urusan sama ibunya, tapi dia pandangnya ke akhirat.
Karena apa? Pintu hikmah dan ibrah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para kekasihnya Allah ini kalau kita lihat hidupnya luar biasa. Ya, karena itu tadi punya rasa takut. Kalau sudah punya rasa takut seperti Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu kalau sudah wudhu mukanya pucat. Mukanya pucat luar biasa. Sampai orang-orang di sekitarnya tanya, kau ini kenapa? Setiap kali datang waktu sholat kau wudhu mukamu pucat. Apa jawab beliau? Atadruna sa'akumu baina yadaiman. Apakah kalian tahu saya ini sebentar lagi mau menghadap di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kita itu kalau punya salah sama orang takut ketemu sama orang tersebut. Tapi sebaliknya kita banyak salah sama Allah, tapi ngadep sama Allah nggak punya rasa takut, nggak punya rasa malu. Kadang kita berbuat salah sama orang, ketemu di satu tempat menghindar kita. Makanya para kekasihnya Allah, buat mereka kematian adalah sebuah kebahagiaan. Karena apa? Mereka itu kalau wafat berjumpa, sudah dekat waktu berjumpaan dengan Allah. Bilal ibn Rabah ketika mau wafat, istrinya nangis, sedih. Wah musibatah, ya Allah ini musibah apa? Kata Bilal, jangan katakan wah musibatah, katakan wah farhatah. Ini kebahagiaan. Istrinya bingung, loh mau mati kok bahagia? Karena buat Bilal kematian adalah perjumpaan dengan sang kekasih. Kata beliau apa? Ghadan alqa ahibba Muhammadan wa sahbah. Karena setelah saya mati ini besok saya akan berjumpa dengan para kekasihku Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Nah tapi kalau kita punya salah sama orang tua, ke rumahnya orang tua takut. Nah kita banyak salah sama Allah, makanya mau mati takut kita. Itu masih baik, takut mati karena apa? Masih banyak kesalahan belum taubat. Tapi ada golongan orang yang sama sekali nggak ada rasa takut, mati moh, tapi memperbaiki diri juga moh. Nggak ada rasa takutnya sama Allah Taala. Padahal dia sadar kematian pasti akan datang. Kalau sudah datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seperti orang datang kepada orang soleh, saya itu nggak bisa ninggalkan perbuatan maksiat. Ada solusinya nggak? Kira-kira saya tetap ngamalkan perintahnya Allah tapi saya boleh maksiat. Kata orang soleh tadi, ya bisa, asalkan kau bisa memenuhi syarat yang saya kasih. Oh, apapun syaratnya saya kerjakan, asalkan saya boleh maksiat. Boleh kau berbuat maksiat, tapi wala ta'si fil ardillah. Jangan pernah kau bermaksiat di buminya Allah. Loh, terus saya maksiat di mana? Mau pindah ke Pluto sekalipun itu masih miliknya Allah Ta'ala. Di dunia nggak bisa, mau naik ke mana, ke planet Mars itu masih punyanya Allah. Lah kalau kau tuh sudah dikasih tempat tinggal sama Allah di buminya, lah kok masih mau melanggar Allah Ta'ala? Lah kau itu kalau dikasih kerjaan di sebuah perusahaan, kau ngelanggar, diusir kok, dipecat. Apa nggak malu kau dikasih tempat sama Allah tapi kau masih bermaksiat? Ada nggak syarat yang lain? Ada. Kau mau maksiat silahkan, lakin akan tetapi wala ta'kul min rizkillah. Jangan pernah makan dari rezekinya Allah. Lah terus saya makan apa? Semua yang saya dapatkan itu rezeki dari Allah. Lah apa kau tidak malu dikasih rezeki sama Allah, tapi kalau malah bermaksiat melanggar perintahnya Allah Ta'ala. Akhirnya nasihat tadi merubah dirinya. Nah makanya kita butuh tafakur, duduk mikirkan, ya Allah maksiat banyak tapi saya masih diberi kesehatan sama Allah. Ya Allah maksiat banyak sampai detik ini kerjaan saya nggak dibangkrutkan sama Allah, terus dikirim rezeki sama Allah. Ya Allah ada orang yang keluarganya bercerai-berai, anaknya jadi anak yang rusak, istrinya mungkin rusak, tapi hari ini saya masih dikasih sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak saya masih nurut, istri saya masih baik, padahal dosa saya banyak. Mikirkan seperti itu tujuannya apa? Supaya kita semakin malu kepada Allah. Akhirnya bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sini dari An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana al-kifl min bani Israil la yatawarra'u min dhanbin 'amalahu. Jadi dulu orang-orang Bani Israel itu diriwayatkan kalau berbuat maksiat besok paginya tertulis perbuatan maksiatnya di pintu rumah mereka. Zaman dulu Bani Israel. Jadi sama Allah ditunjukkan perbuatan maksiatnya. Beda sama kita umatnya Nabi Muhammad ini, sama Allah dikasih kenikmatan yang luar biasa. Apa? Berbuat dosa tapi dosanya ditutup sama Allah Ta'ala. Jadi orang nggak tahu. Diberikan kenikmatan nikmatus satar. Tapi Bani Israel dulu kalau habis maksiat besok paginya maktub tertulis di pintu rumahnya, fulan fa'ala kadza wa kadza. Orang ini baru saja berbuat maksiat ini dan ini, wa kafaratuhu, dan pelebur dosanya ini, ditulis sama Allah Ta'ala, dinampakkan. Nah dulu ada salah seorang dari Bani Israel namanya Kifil.
Fa'atathu imra'ah fa'ataha sittina dinaran. Jadi ada perempuan butuh, keluarganya nggak bisa makan, anaknya nggak bisa makan. Datang pinjem uang, dikasih 60 dinar. Ambil ini uang tapi layanin saya, diajak zina. Maka perempuan tadi terpaksa kepepet karena butuh buat makan keluarganya. Tapi ketika dia nerima uangnya, gemetar badannya luar biasa. Ditanya, ini kenapa kau? Mau saya ajak hubungan, saya mau ajak zina, kok malah kau gemetar, takut seperti mau dibunuh. Dia bilang, saya takut sama Allah Ta'ala. Kaget Kevin ini, takut sama Allah Ta'ala. Orang yang terjepit seperti dirimu, kepepet seperti ini masih punya rasa takut sama Allah. Saya yang diberikan rezeki yang banyak, berlimpah, punya segala macam, tapi gak punya takut sama Allah. Jadi rasa takutnya orang itu nular. Kenapa kok kita dikatakan sama Nabi Muhammad, jalisul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kau dengan para ulama, kita suruh duduk sama orang soleh supaya kecipratan kesalehannya. Duduk sama orang yang takut sama Allah, nular rasa takutnya. Ini orang punya duit ngasih perempuan tadi, tidak punya rasa takut. Perempuan tadi punya rasa takut, ketularan. Akhirnya bertaubat. Bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya menjadi orang yang soleh. Karena apa? Padahal tadi niatnya mau berbuat maksiat. Maka dari itu kita kalau kumpul sama orang yang baik, ketularan kebaikannya. Kumpul sama orang yang buruk, ya ketularan keburukannya. Kumpul sama orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita juga memiliki sifat atau rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu lama uhbita ilal ardi, ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, maka thalathami'ah sanah, duduk di bumi ini 300 tahun. La yarfa'u ra'sahu, enggak pernah ngangkat kepalanya ke langit. Karena apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau makan buah khuldi dan lain sebagainya. Kita sudah dengarkan penjelasan para ulama, para nabi itu maksum, itu bukan kesalahan. Ada penjelasannya. Tapi para nabinya Allah kalau sudah melakukan sesuatu luar biasa. Nabi Adam sampai nggak berani ngangkat kepalanya ke atas. Hayaan minallah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita banyak dosanya, tapi kita nggak punya malu sama Allah Ta'ala. Dosa banyak, tapi kadang protes. Aku ki ndonga bendina kok ora dikabul-kabulke karo Gusti Allah ya. Tidak malu mengatakan seperti itu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, thalathami'ah sanah, 300 tahun. La yarfa' ra'sahu ila sama', enggak berani ngangkat kepalanya ke langit. Angkat ke atas itu enggak berani. Hayaan minallah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam seringnya nangis karena takut kepada Allah, sampai terkadang tempat duduknya kalau dia duduk itu basah dengan air matanya. Sampai dikatakan apa? Waqila baka hatta tanbutul usyub min dumu'ihi. Di bawahnya itu tanah, air matanya saking banyaknya netes sampai ada rumput yang tumbuh. Karena apa? Banyaknya air mata yang netes dari mata beliau. Kenapa kok nangis? Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, doanya apa dalam Al-Quran? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan golongkan aku atau sambungkan aku, ikut sertakan aku dengan orang-orang yang soleh. Dijelaskan oleh para ulama, hadza min khaufihi ala su'il khatimah. Doa ini keluar dari lisannya Nabi Allah Yusuf karena rasa takutnya wafat dalam keadaan su'il khatimah. Padahal para nabi itu maksum, matinya mesti husnul khatimah, tempatnya di surganya Allah. Itu masih punya rasa takut, minta sama Allah, tawaffani musliman. Kita yang nggak pasti matinya muslim apa enggak, doa minta diwafatkan dalam keadaan iman Islam jarang. Nabinya Allah ini doa tawaffani musliman. Nabi Muhammad sering-sering mengulang doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal mustahil Nabi keluar dari agama Islam. Nabi Muhammad maksum yang bawa agamanya Allah, tapi ngajarkan kepada kita. Lah kalau Nabi saja minta diberikan tatsabbut, tetap di dalam ajaran Islam, masa kita umatnya yang nggak tahu bagaimana ke depan, bagaimana penghujung usia kita, nggak pernah berdoa kepada itu. Makanya orang-orang soleh itu
kalau berdoa setelah sholat doanya apa? Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Minta ditambah. Allahumma kama ahyaitana musliman fa'amitna alaih. Sebagaimana engkau hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Sebagaimana engkau hidupkan kami dalam keadaan mukmin, beriman, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Supaya apa? Kita tidak wafat dalam keadaan su'il khatimah. Karena hari ini sudah di depan mata kita. Berapa banyak orang yang tadinya orang soleh hanya karena perkara sepele. Kadang karena cinta saja mengeluarkan dirinya dari ajarannya Allah Ta'ala. Murtad keluar dari ajaran Islam. Kadang orang Masya Allah luar biasa kita lihat hanya karena uang keluar dari agamanya Allah Ta'ala. Harusnya kita ngambil pelajaran. Ya Allah, sebaik dia saja bisa keluar dari ajaran Islam hanya karena cinta, hanya karena uang. Lah bagaimana dengan saya? Harusnya itu jadikan kita punya rasa takut yang menjadikan kita penjaga. Selain jaga, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ditetapkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kita kenal bagaimana tegasnya beliau. Bagaimana sampai dikatakan inna syaitan la yafirru min dhillil Umar. Bayangannya saja ditakuti sama syaitan. Karena orang kalau sudah takut sama Allah, segala sesuatu sama Allah dibikin takut kepada dirinya. Orang kalau sudah takut sama Allah, yang lain takut sama dirinya. Sayyidina Umar takutnya sama Allah luar biasa. Syaitan takut sama beliau. Tapi diriwayatkan Sayyidina Umar itu di wajahnya, di mukanya ini ada khatan aswadan. Ada 2 garis warnanya hitam. Karena apa? Sering nangis. Pernah beliau itu naik tunggangannya seskamling lah. Muter ke rumahnya warga-warga Madinah. Kebiasaan beliau tiap malam melihat apa butuhnya keluarga yang membutuhkan, apa butuhnya fulan, apa butuhnya. Sampai di rumahnya orang, ada satu orang yang sedang sholat di malam hari. Beliau dengarkan bacaan Al-Qurannya. Nah, orang yang sholat dalam rumah tadi sedang baca surat Inna azaba rabbika la syadid. Azabnya Tuhanmu itu pedih. Turun dari tunggangannya, sendenan di temboknya, gemeter nangis. Sampai dibawa ke rumahnya, beberapa hari nggak keluar rumah dan ditilii sama orang, dikira sakit tapi orang nggak tahu sakitnya apa. Padahal seperti itu karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau masuk asyarah mubasyirin bil jannah. Tapi takutnya sama Allah luar biasa. Ketika dengar firman-firman Allah yang seperti itu, maka bergetar hatinya karena rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Muslim bin Bashir baka Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi maradhihi. Abu Hurairah ketika sakit beliau menangis. Ketika ditanya mayubki kayak Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Amma inni la abki ala dunyakum hadhih. Saya enggak nangis karena dunia yang kalian miliki ini, bukan karena kekayaan, bukan saya tidak kaya, bukan karena perkara-perkara dunia. Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Akan tetapi saya menangis karena apa? Jauhnya perjalanan yang akan saya tempuh, kematian, akhiratnya Allah. Wa qillati zadi, dan bekalku yang sedikit. Setiap hari datang amal perbuatan saya itu naik, tapi saya nggak tahu naiknya ini nanti menyebabkan saya masuk ke surganya Allah atau nerakanya Allah. Abu Hurairah yang banyak ngeriwayatkan haditsnya Nabi, hidup di zamannya Nabi, rasa takutnya seperti itu. Nah, kita penting baca kisah-kisahnya orang soleh supaya introspeksi. Al-Imam Ali Zainal Abidin mau berangkat haji, pakai pakaian ihram, naik ke tunggangannya, mau ngucap labbaik Allahu, talbiyah, kalimat talbiyah itu mau diucapkan, nggak keluar suaranya, nangis. Ketika ditanya kenapa kok nangis, saya takut kalau saya ngucap labbaik memenuhi panggilan Allah, nanti saya dapat jawabannya dari Allah, la labbaika wala sa'daik. Nggak ada labbaik, nggak ada sa'daik buat dirimu. Padahal amalnya sudah tiap malam sholatnya berapa? 1000 rakaat. Cucunya Rasulullah SAW, tapi rasa takutnya luar biasa. Memiliki sifat khauf atau takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu idza sara fi syawari'il Madinah al-Munawwarah wa ra'a ghulaman saghiran asra'a ilaihi
wanhana alaihi wa qala ya ghulam as'alillah an yaghfir lana. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika di Madinah kalau melihat ada anak kecil di jalan, langsung beliau berlari didatengin anak kecil tadi. Kemudian beliau merunduk supaya mukanya bisa pas sama anak tadi, kemudian minta sama anak kecil tadi supaya didoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Wahai anak, ayo doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ditanya sama orang-orang, Sayyidina Umar, kau ini Amirul Mukminin, kau ini presiden, pemimpin. Masa minta doa sama anak kecil? Kata beliau apa? Anak kecil ini belum baligh, buku catatan amalnya masih kosong, qalamnya belum jalan, maka doanya mustajab. Ama ana wa anta, adapun saya kau, buku catatan kita sudah jalan. Datang anak kecil minta doa, lihat tawadhu'nya, lihat takutnya kepada Allah. Jadi semua sarana agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dilakukan sama beliau, nggak ada yang ditinggalkan. Bahkan dalam ucapannya beliau mengatakan, andai kata nanti di akhirat, ini Umar bin Khattab khalifah, beliau mengatakan andai kata nanti di akhirat ada seruan yang menyeru seluruh manusia masuk ke dalam surga kecuali satu orang, saya bakal takut kalau yang satu itu saya. Kalau kita yang dengar seluruh manusia masuk ke neraka, ke surga kecuali satu orang, orang mungkin aku surga. Sayyidina Umar yang kayak gitu bilang apa? La khasyaitu an akuna anal wahid, saya takut yang satu itu saya. Dan kalau disuruhkan semua orang masuk ke neraka kecuali satu orang, maka saya berharap kalau itu saya. Umar bin Khattab takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik bin Dinar itu ketika didatangi sama orang kampungnya, ayo keluar sholatul istisqa. Malik bin Dinar, wali min auliyaillah, punya tetangga orang Yahudi, bikin kamar mandi di tembok rumahnya dia, pas sama temboknya. Orang Yahudi tadi sengaja bikin kamar mandi di situ biar kotorannya ngerembes ke rumahnya. Sekian tahun dibersihin, tidak pernah ngeluh. Sekian tahun, sampai yang berbuat buruk itu dia yang kehilangan kesabaran. Ki wong tiap hari tak kirimi kotoran, mambu ndak enak, kok ndak pernah protes. Didatangi sama tetangganya, kenapa kau ndak marah sama saya? Dia mengingatkan tetangganya yang Yahudi tadi dengan hadisnya Nabi Muhammad, mazala Jibril yusini biljar. Islam itu diajarkan untuk berbuat baik sama tetangganya walaupun tetangganya berbuat buruk. Jibril ngasih wasiat kepada Nabi Muhammad tentang tetangga. Akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam. Di tangannya Malik bin Dinar, karena apa? Akhlak yang beliau warisi dari Nabi Muhammad. Orang alim, orang soleh, pemuka di zamannya. Didatengin orang kampungnya, yuk kita keluar sholatul istisqa. Jangan, saya jangan ikut. Saya takut karena banyaknya dosa saya nanti malah tidak diturunkan hujan sama Allah Ta'ala. Masih merasa seperti itu. Bukan suudzon sama Allah, tapi dia menganggap dirinya fakir. Dan itu rasa takutnya sama Allah Ta'ala. Kalau kita semangat istisqa, ayo berkat aku turun ke hujan malahan. Wah, aku wong soleh kok. Tapi Malik bin Dinar malah merasa seperti itu. Karena apa? Rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan bahkan Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Nabi Allah Syuaib itu saking takutnya sama Allah nangis. Nabi Muhammad barang kalau kita lihat di dalam hadis diriwayatkan Nabi Muhammad itu sholat dan sahabat mendengarkan apa? Isakan tangis seperti air yang mendidih di dalam dadanya Nabi Muhammad. Kenapa nangis? Ya karena takut sama Allah Ta'ala. Kakeknya beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahkan isakan tangis seperti air mendidih tadi terdengar dari jarak 1 mil. Orang yang dari 1 mil itu kerungu dengarkan isakan tangisnya. Kenapa? Takut sama Allah. Nabi Allah Syuaib nangis sampai apa? Faqada basaruhu. Penglihatannya hilang. Saking banyaknya nangis. Dibalikkan sama Allah bisa ngelihat lagi, nangis lagi sampai buta lagi. Dibalikkan lagi sama Allah Ta'ala bisa ngelihat lagi, nangis lagi. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Allah Daud apa? In kana hadzal buka, kalau nangismu ini min ajril jannah, karena kau pingin masuk surga, faqad aujabtu halaka, maka aku wajibkan untukmu surga, kau masuk surga. Wa in kana khaufan minan nar, dan kalau nangismu itu karena takut kepada nerakanya Allah Ta'ala, faqad ajartuka minha, tak jauhkan kau dari neraka sudah. Apa kata Nabi Allah Syuaib? Bukan, saya nangis bukan karena ingin surga, bukan karena ingin takut masuk neraka, tapi tangisan saya itu syauqan laka, karena rindu saya kepadamu ya Rabb. Rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis, dalam khabar diriwayatkan yu'ta
bi'abdin yaumil qiyamah fatarjihu sayyiatihi fayu'mar bihi ilan nar. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang ditimbang sama Allah, amal baiknya sama amal buruknya, lebih berat amal buruknya. Maka dia akan dimasukkan ke dalam, diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fatatakallama sya'ratun min sya'arat ainai. Maka salah satu daripada bulu matanya berbicara kepada Allah. Karena nanti di hari kiamat tubuhnya manusia ini semua anggota tubuhnya bisa berbicara sama Allah. Satu helai bulu matanya berbicara kepada Allah dan berkata, ya Rab, Rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabimu Rasulmu Muhammad berkata, man baka min khasyatika, siapa yang menangis karena rasa takutnya kepadamu, yaghfirullahu lahu, maka dia akan diampuni oleh Allah. Wa yastakhlisuhu minan nar, dan dia akan dijauhkan dari neraka bi barakati sya'ratun wahidah kanat tabqi lahu fid dunya, berkat satu helai rambut di matanya yang dulu semasa hidupnya di dunia menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi Jibril alaihissalam, maka Jibril kemudian apa? Menyerukan, naja fulan bin fulan bi sya'ratin wahidah. Fulan bin fulan terselamatkan berkat apa? Satu helai rambut yang terkena air mata saat dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takutnya orang-orang soleh. Diriwayatkan pula sini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah, pemimpin di zamannya, bukan presiden satu negara, tapi khalifahnya umat Islam, negaranya banyak. Suatu saat istrinya namanya Fatimah meriwayatkan, dia ngelihat Umar bin Abdul Aziz itu duduk, kemudian tangannya diletakkan ke dua pipinya dan meneteskan air mata. Ditanya sama istrinya, ma baluka, kau kenapa? Wa fima bukaik, dan kau nangis kenapa? Kau nih naruh tangan di sini merenung kemudian nangis karena apa? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saya itu jadi pemimpinnya umat Islam. Saya takut nanti di hari kiamat ketika dia bangkitkan dimintain tanggung jawab sama Allah, karena di bawah saya ada yang orang miskin gak bisa makan, ada orang yang lemah, ada orang yang terzalimi, ada orang yang tua yang kurang cukup nafkahnya, ada janda-janda yang mungkin tidak bisa makan, ada orang-orang yang tinggal sendiri, mungkin gak di sini tapi di ujung-ujung kota yang belum tersentuh dengan saya, atau di negara-negara lain yang itu jadi tanggung jawab saya. Nangis, takut kalau nanti dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dimintain pertanggungjawaban atas itu semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa mikir seperti itu? Karena ada rasa takut di dalam hatinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'a fil athar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana fi safarin, dalam athar disebutkan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi dan putranya Umar ibn al-Khattab. Dalam satu perjalanan beliau ngelihat ada ra'iyal ghanam, budak, kerjaannya apa? Memeliharakan domba-dombanya majikannya, dibayar, digaji. Budak ini memelihara ghanam. Kemudian didatangi sama Abdullah bin Umar. Saya mau bicara. Apa? Jual ke saya ini satu kambing ini. Saya mau ini, dites sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini satu kambing saya suka, tolong jual ke saya. Dia bilang ini bukan punya saya, ini punya majikan saya. Saya cuma diperintah ngasuh, saya dapat ujrah, dapat bayaran daripada ini. Ya sudah, tak kasih solusi. Kau tak kasih uang, jual ke saya, kau dapat uangnya. Nanti kalau majikanmu tanya, mana kambing yang satu, dimakan sama serigala. Selesai masalah. Dia ini yang diajak omong, pengembala kambingnya nggak kenal Abdullah bin Umar. Dia nggak tahu kalau yang ngajak ngomong itu Abdullah bin Umar. Dites. Kata dia, mungkin majikan saya nggak tahu. Wa aina Allah, dan di mana Allah? Allah pasti tahu. Di mana Allah? Ketika menyebut wa aina Allah, itu tersentuh di hatinya Abdullah bin Umar. Dikasih uangnya sama Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar selama sekian hari setiap keinget ucapan wa aina Allah bikin dia takut nangis. Ini pengembala kambing, tapi takutnya sama Allah luar biasa. Sampai akhirnya apa? Dia datangin majikannya, dibeli. Ini budak kau tak beli, kambingmu tak beli, kemudian budaknya dimerdekakan. Dan dia tersentuh hanya dengan kalimat apa? Wa ainallah, dan di mana Allah Ta'ala. Mau sholat kadang mau Allahu Akbar, keinget wa ainallah, nangis.
Wa ainallah, nangis. Nah itu hatinya orang-orang zaman dahulu yang punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat rasa takut kepada Allah itu penting karena apa? Akan mencegah diri kita untuk ngikutin hawa nafsu. Akan mencegah diri kita untuk berbuat dosa. Rasa takut kepada Allah justru akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi harusnya kita punya rasa takut juga. Takut apa? Takut mati dalam keadaan su'il khatimah. Nabi Allah Yusuf saja doanya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Kita harus introspeksi, duduk mikirkan. Kapan terakhir saya doa minta sama Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Supaya dijauhkan sama Allah dari wafat dalam keadaan su'il khatimah. Oh 2 tahun yang lalu lah, kebangetan. Harusnya kita tiap hari doa minta sama Allah dijauhkan dari wafat dalam keadaan su'il khatimah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena nggak ada yang tahu penghujung daripada kehidupan manusia. Yang harusnya kita banyak-banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak-banyak membaca kisahnya orang-orang saleh bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Supaya kita bisa tertular memiliki juga rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang soleh itu kalau datang waktu sore nangis. Kenapa kok nangis? Amalan catatan saya hari ini baik apa enggak ya? Ini kan diangkat dilaporkan ke Allah Ta'ala. Ini baik apa enggak? Nangis karena takut kalau yang naik itu perkara-perkara yang buruk. Dan dia belum bertobat kepada Allah, belum minta ampun sama Allah. Tidak bisa tidur nangis. Nah rasa atau hati seperti itu bisa menjadi hati yang lembut karena memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Nah kita kalau punya rasa takut sama Allah, kita nggak akan sibuk ngurusin aibnya orang lain. Yang ada sibuk ngurusin diri kita. Takut. Karena ke depan kita bagaimana? Kita wafatnya nanti bagaimana? Nggak ada waktu lagi untuk ngoreksi aibnya orang lain atau bicarakan aibnya orang lain. Yang ada kita akan terselamatkan daripada perkara-perkara yang membinasakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat khauf, rasa takut kepada Allah, khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut yang menjadikan kita terjauhkan daripada perbuatan dosa, takut yang menjadikan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim, baik menzalimi diri kita sendiri atau menzalimi orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana menghidupkan kita dalam keadaan Islam, diwafatkan kita dalam keadaan Islam, sebagaimana menghidupkan kita dalam keadaan beriman, diwafatkan kita juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa siapapun di antara kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau ada keluarga kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Siapapun yang sedang kesulitan berkat majelis Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang menimpa diri kita dan diberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Dan semoga Allah mengijabahi doa-doa kita semua, dijadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang kelak akan menjadikan orang tuanya bahagia dan bangga di hadapan Allah. Dan semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا